Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur pendaftaran SMK yang nomor 3 ini, prestasi hasil perlombaan. Di sebelumnya saya sudah membuat konten tentang afirmasi yang ini, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua. Saya sudah jelaskan di konten sebelumnya, bisa kalau kalian belum melihat bisa kalian cek. Terus ini untuk jalur hasil perlombaan, ini juga masuk di uh, sesi pertama pendaftaran ya. Untuk tiga ini, afirmasi, permintaan orang tua, dan prestasi hasil perlombaan. Ini saya akan menjelaskan tentang prestasi hasil perlombaan. Itu bagaimana sih kak cara daftarnya dan siapa yang boleh mendaftar, apa saja persyaratannya. Prestasi hasil perlombaan dengan kuota 5%. Ini pembagian kuota. Di poin pertama, pembagian kuota 2% prestasi akademik dan 3% non-akademik. Akademik itu apa? Yang tentang perlombaan pelajaran, dan non-akademik itu apa sih? Yang perlombaan itu olahraga dan sebagainya. Terus yang poin kedua ini, jika kuota akademik tidak memenuhi dapat dialihkan ke non-akademik dan sebaliknya. Jadi nanti saling mengisi lah istilahnya. Kalian tidak usah memikirkan ini, yang penting kalian prestasi apa yang kalian punya nanti bisa kalian masuk di jalur ini prestasi. Terus di poin selanjutnya, peserta didik dapat memilih satu sekolah. Tuh, kalau kalian masuk ke jalur ini, kalian hanya diperbolehkan memilih satu sekolah dan satu jurusan yang kalian mau. Ini untuk poin nomor 4, jenjang untuk jenjang SMA, seleksi dilakukan dalam zona. Ini untuk zonasi ya. Tahun kemarin SMA zonasi. Kalau poin nomor 5 ini untuk SMK, seleksi dilakukan dari dalam dan luar zona Jatim. Ini untuk SMK tidak dibatasi zonasi, juga bisa luar Jatim atau di dalam kota kita. Poin nomor 6, jika kuota pada jalur ini tidak dipenuhi, maka akan dialihkan ke jalur zonasi atau reguler. Jadi kalau kuota 5% ini dari hasil perlombaan atau jalur prestasi tidak ada yang menggunakan, maka kuota 5% ini akan dialihkan ke jalur zonasi atau jalur reguler di SMK. Terus apa saja sih kak persyaratannya untuk mengikuti jalur prestasi ini? Di poin pertama disebutkan perlombaan yang dilaksanakan secara berjenjang yang diselenggarakan oleh dan atau bekerjasama dengan instansi pemerintah di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional. Di poin pertama ini, jadi kalian kalau memiliki sertifikat, khususnya lomba yang diadakan oleh seperti dinas pendidikan, terus dinas pemuda dan olahraga dan sebagainya, yang bertanda tangan itu ya pokoknya yang bertanda tangan mengatasnamakan pemerintah dan instansi terkait lah. Itu kalau perlombaan 17 Agustus makan kerupuk bisa nggak kak? Nggak bisa, kecuali kalau tingkat lomba makan kerupuk tingkat provinsi Jawa Timur diadakan oleh dinas pendidikan gitu boleh, bisa. Kalau tingkat desa lomba makan kerupuk, lomba lari nelen kelereng dan sebagainya nggak bisa ya. Terus poin nomor 2, prestasi diperoleh selama belajar tingkat SMP atau sederajat. Jadi kalian untuk sertifikat khusus saat kalian belajar di SMP itu ya, selama kalian belajar di SMP kalian dapat sertifikat apa. Kalau sertifikatnya pas PAUD, pas TK nggak bisa. Oke. Jadi selama kalian belajar di SMP baru bisa prestasi itu sertifikat itu digunakan. Baik, nomor 3, diprioritaskan peserta kategori perorangan atau individu. Jadi kalian sertifikatnya atau lombanya ini utamakan yang individu, seperti pencak silat gitu kan, individu nggak bergerombol, seperti bulu tangkis dan sebagainya. Kalau sepak bola, kalau prestasi sepak bola kak, apakah bisa saya masuk? Nah, ini dijelaskan di poin selanjutnya. Di poin nomor 5, peserta beregu jumlah diterima
satuan pendidikan maksimal 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Jadi gini maksudnya, kalau kalian punya sertifikat sepak bola, terus teman kalian juga punya sertifikat sepak bola yang sama, kalian satu tim, terus masuk di sekolah kita 11 orang, jadi yang diterima dari 11 orang tersebut hanya 2 dari 11 orang tersebut. Nah, gitu maksudnya. Terus nomor 4 ini, jika kuota tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori bergu. Nah, ini jadi kalau individu nggak ada ya bergu. Tapi bergu punya persyaratan tertentu, yaitu 2 orang maksimal dalam satu sekolah. Terus 6. Ini poin nomor 6, pada bidang olahraga, verifikasi dan legalisasi oleh Dispora Kabupaten. Nah, jadi ini poinnya, kalau kalian punya sertifikat tapi belum ada tanda tangan dari pemerintah resmi, kalian bisa memverifikasi atau meminta legalisir ke Dinas Pendidikan Jombang kalau kalian di Jombang. Terus itu kalau sertifikatnya dikeluarkan di Dinas Pemuda dan Olahraga, ya kalian ke Dispora Kabupaten Jombang, bisa kalian cek alamatnya di Maps nanti ya. Oke. Terus pada bidang iptek, seni, agama, dan pramuka, verifikasi dan legalisasi oleh dinas instansi terkait di tingkat kabupaten. Jadi ini bukan hanya prestasi olahraga ya, bisa prestasi apa saja. Untuk kalian di yang ahli di iptek, membuat robot dan sebagainya, seni ini kayak nari dan sebagainya. Terus agama, kalau kalian penghafal Al-Quran, nanti bisa boleh mengikuti jalur ini dengan persyaratan tertentu, nanti di bawah saya akan jelaskan. Dan pramuka, perlombaan pramuka itu dan dilegalisir maksud saya oleh dinas instansi terkait. Jadi kalau pramuka ya di pramuka tingkat kabupaten kalian apa, di agama ya Kementerian Agama, di seni apa ya saya lupa gitu, di iptek ya ada nanti. Tapi kalau kalian minta legalisir paling simpel di dinas pendidikan kabupaten maksud saya. Terus ini sebelum saya lompat ke sini, mending saya ke sini aja ya. Perlombaan apa saja yang boleh dilakukan? Jalur prestasi, hasil perlombaan. Jadi prestasi akademik individu terdiri dari Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Literasi Siswa Nasional, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Kompetisi Sains Madrasah. Jadi ini hanya apa ya? Sebatas contoh saja. Kalau kalian punya yang lain, terus kalian verifikasi, bisa minta pengakuan di dinas kabupaten atau kota. Terus ini yang non akademik, berupa seperti festival dan lomba seni, FLS 2N, O2SN, Hafiz Quran. Nah, itu tadi yang saya jelaskan tentang keagamaan. Nah, bukan olahraga dan sebagainya, PON, Porkap, Popda, Popnas dan sebagainya lah. Jambore pramuka juga ada, bisa. Terus kalian kalau punya sertifikat ini, dan ini gabungan rata-rata nilai rapot ini untuk di tingkat SMA ya. Untuk di SMK tidak ada ini gabungan nilai rapot. Ini untuk kalian yang memiliki nilai di atas rata-rata lah. Seperti kalau kalian punya nilai 100 semua lah bisa ini. Tapi ini jalur SMA, kalau SMK nggak ada, hanya ini jalur prestasi non akademik dan akademik. Untuk ini penilaiannya gimana? Nah, ini tingkat juara 1 tingkat kabupaten poin 4, tingkat provinsi juara 1 poinnya 32, provinsi untuk nasional poin 512 dan internasional ini. Nah, bisa kalian lihat ini, kalian baca sendiri. Terus keterangannya, ini penjumlahannya, 2 kali juara 1 di tingkat kabupaten atau kota setara dengan 1 kali juara 3 tingkat provinsi. Terus jadi kalian kalau punya sertifikat banyak, masukkan saja semua sertifikatnya. Mungkin akan biasanya dibatasi sih, cuman bolehlah sertifikatnya sebanyak-banyaknya kalau bisa kalian nanti upload. Terus ini untuk skor yang hafid Quran 10 minimal 10 juz ya. Ini kalian 10 juz sampai 9 juz, ini 32, skornya 32 sampai 30 juz, ini semuanya jadi totalnya sekian lah. Kalian
lihat sendiri. Dan untuk bagaimana cara mendapatkan sertifikatnya, kalau kalian hafal bisa kalian lakukan di pondok pesantren terdekat atau lembaga hafiz Quran, atau datang saja ke Kementerian Agama, nanti kalian dibantu, nanti kalian dibuatkan sertifikat hafiz Quran ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana alur pendaftarannya, seperti ini ya. Kalian seperti tadi login, kalian bisa login di ppdbjatim.net menggunakan PIN dan nomor UN. PIN dan nomor UN bisa kalian dapatkan nanti konfirmasi selanjutnya ya, saya infokan. Terus selanjutnya ke memilih. Setelah kalian login, kalian akan dihadapkan pemilihan satu sekolah, nanti kalau SMK yuk satu jurusan di satu sekolah. Setelah itu kalian menginput data, mengisi prestasi, mengupload sertifikat kalian yang sudah dipoto atau di scan nanti untuk mengunggah dokumen hasil prestasi. Terus setelah itu kalian setelah selesai mengupload dokumen, kalian akan mengunduh bukti pendaftaran. Nah, seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah, atau bisa kunjungi akun IG Osmojas Mekenmo. Di situ kami menyediakan tempat untuk kalian bertanya. Nanti kalian bisa bertanya dan kami jawab di konten selanjutnya tentang pertanyaan kalian. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.